Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang masalah sampah plastik di Indonesia. Saya Dwi Aprilan Putra. Saya Sigit Prasetyo Wibowo. Saya Wahyu Hidayat. Saya Nurlela Rosa Indah Sari. Latar belakang. Masalah sampah plastik di Indonesia lagi-lagi menjadi sorotan publik. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gina R. Jambek dari University of Georgia, pada tahun 2010 ada 275 juta ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia. Sekitar 4,8 sampai 12,7 juta ton diantaranya terbuang dan mencemari laut. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187,2 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Jumlah penggunaan energi listrik terus mengalami pertambahan seiring dengan kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan listrik di suatu wilayah, maka memerlukan pembangunan dan penambahan pembangkit listrik, baik itu yang bersifat distribute generation atau DG, maupun tersentral sehingga antara kebutuhan dan ketersediaan energi listrik sesuai. Next. Pembangunan pembangkit listrik di Indonesia terus diintensifkan, namun dilihat dari input bahan energi primernya, pembangkit di Indonesia masih didominasi bahan bakar fosil. Hal ini bisa dilihat dari Outlook Energi Indonesia 2016 yang menyatakan pembangkit berbahan bakar batu bara dan gas mempunyai pangsa yang paling tinggi, yaitu masing-masing sebesar 50% atau 26 JW dan 23% atau 12 JW, diikuti kemudian oleh pembangkit berbahan bakar minyak dengan pangsa sekitar 14% atau 7,5 JW. Keadaan sumber energi fosil bila diasumsikan tidak ada penemuan cadangan baru. Berdasarkan rasio Eratopy Reserve Production tahun 2014, maka minyak bumi akan habis dalam 12 tahun. Gas bumi 37 tahun dan batu bara 70 tahun. Cadangan ini bahkan akan lebih cepat habis dari tahun yang disebut di atas karena kecenderungan produksi energi fosil yang terus meningkat atau Outlook Energi Indonesia 2016. Oleh karena itu diperlukan pengembangan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap fosil yang terus menipis. Salah satu energi terbarukan yang sangat ramah lingkungan adalah pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Selain itu, untuk menghasilkan energi juga dapat mengatasi permasalahan sampah kota yang terus menumpuk. Dari masalah dan penderitaan yang sangat mengganggu masyarakat sekitarmu dan buat solusi dalam bentuk produk atau jasa bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi, pedesaan, dan lain-lain. Lalu berikan solusi customer job sense and gain dalam bentuk produk atau jasa. Dari masalah sampah yang terlalu banyak, buat solusi sampah menjadi tenaga listrik. Next. Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan permasalahan di wilayah sekitar yaitu sampah lalu tidak olah untuk menjadi tenaga listrik. Customer job-nya dari customer job berguna untuk mengetahui pekerjaan dari pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa perusahaan. Pekerjaan dapat berupa tugas dari pelanggan untuk dikerjakan dan diselesaikan. Masalah yang coba untuk dipecahkan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Untuk mempermudah dalam menjawab pekerjaan pelanggan, dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pekerjaan fungsional apa saja yang pelanggan ingin
diselesaikan. Pekerjaan fungsional apa saja yang Belanda ingin diselesaikan, yaitu pekerjaan yang ingin diselesaikan membersihkan sampah di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekitar tidak ada sampah lagi. Yang kedua, apa saja kebutuhan dasar dari Belanda yang ingin dipenuhi. Yang ingin dipenuhi dari Belanda yaitu tenaga listrik yang murah dan efisien. Next. Selanjutnya, customer gain. Blok dari customer gain berguna untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan oleh pelanggan. Keinginan yang dimaksud termasuk fungsionalitas, keinginan sosial, emosi, dan penghematan biaya. Untuk mempermudah dalam menjawab keinginan pelanggan, dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, membantu agar dapat mengetahui atau memahami pelajaran yang tidak dimengerti di sekolah. Pertanyaan yang pertama yaitu, hasil apa yang pelanggan harapkan lebih dari harapannya? Pertanyaan yang kedua, apa saja yang pelanggan cari? Jawabannya yang pertama, harapan dari pelanggan ialah baik kualitas listriknya maupun cara penggunaannya sama seperti kualitas dan penggunaan listrik sebelumnya, yaitu PLN, bahkan listrik dari sampah yang diharapkan lebih. Jawaban yang kedua, tenaga listrik yang dan ingin lingkungan sekitar tidak ada sampah yang berserakan. Jawab beberapa pertanyaan tentang keinginan pelanggan. Perusahaan perlu mengurutkan keuntungan-keuntungan apa saja yang relevan dengan pelanggan sehingga perusahaan dapat mengetahui prioritas utama kepada pelanggan. Next. Yang selanjutnya, customer pain. Blok dari customer pain berguna untuk menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi dan risiko yang bisa dialami sebelum, selama, atau setelah pekerjaan selesai. Untuk mempermudah dalam menjawab penderitaan pelanggan, dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang menurut pelanggan mahal? Karena terdengar asing, makanya lingkungan sekitar berpikir mahal saat mengelola. Yang kedua, apa yang membuat pelanggan merasa buruk? Sampah yang berserakan. Yang ketiga, bagaimana solusi sekarang ketika berkinerja buruk? Solusinya ialah selalu mengecek saat mengelola sampahnya. Yang keempat, apa saja kesulitan utama dan tantangan dari lingkungan? Cara mengelola sampah. Yang kelima, resiko apa yang pelanggan takutkan? Lingkungan sekitar takut tercemar polusi saat mengelolanya. Sama dengan blok customer gain, setelah menjawab seluruh pertanyaan, dilakukan pengurutan mulai dari yang paling relevan berdasarkan pelanggan. Dengan mengetahui kelemahan atau ketakutan dari pelanggan, diharapkan produk yang ditawarkan dapat menjawab. Selanjutnya ada produk dan service. Blok dari value proposition. Yang pertama adalah produk dan service. Langkah pertama untuk mengisi blok produk dan service adalah menulis semua proposisi nilai dari produk atau service. Produk atau jasa yang ditawarkan membantu pelanggan memperbaiki pekerjaan fungsional, sosial, dan emosional. Setelah menuliskan semua proposisi nilai dari produk, cocokkan mana saja nilai yang sesuai dengan kepentingan pelanggan, apakah penting atau tidak penting. Dengan menyelesaikan blok ini, perusahaan dapat mengevaluasi proposisi value yang sebelumnya pada bisnis model kanvas hanya dituliskan tanpa dicocokkan dengan kebutuhan pelanggan. Produk dan service ialah mengelola sampah yang berserakan di lingkungan sekitar dan dimanfaatkan untuk hal yang berguna dan mengurangi polusi. Next. Primary first. Blok
Pain Relievers menjelaskan bagaimana produk atau jasa dari perusahaan meringankan penderitaan Brandan. Pain Relievers menghilangkan atau mengurangi dari customer pain yang berhubungan dengan situasi yang tidak diinginkan, resiko Brandan yang saat sebelum, selama, dan sesudah pekerjaan selesai. Pertanyaan yang perlu dijawab oleh perusahaan berhubungan dengan pertanyaan yang telah ada di customer pain. Beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah mereka menjadi lebih hemat? Ya. Brandan mengalami penghematan dari segi biaya karena bahan bakunya dari sampah. Yang kedua, menjadikan Brandan yang lebih baik. Ya, karena sama-sama di lingkungan sekitar digunakan untuk bahan baku tenaga listrik. Lingkungan sekitar menjadi bersih dan nyaman. Yang ketiga, menyelesaikan performa kerja yang buruk. Ya, kami dari perusahaan selalu mengecek pekerjaan dan pengolahan dari sampah ke tenaga listrik. Yang keempat, mengeliminasi risiko yang tidak ditutupi oleh Brandan. Ya, karena mengolah dengan baik dan benar, maka saat mengolah sampah menjadi listrik tidak menimbulkan polusi. Next. Selanjutnya, Gen Creators. Blok Gen Creators menjelaskan bagaimana produk atau jasa dari perusahaan membuat pelanggan diuntungkan. Blok ini harus dapat menjawab pertanyaan dari terdapat pada blok Customer Gain. Berikut adalah pertanyaan yang terdapat pada Gen Creators. Apakah mereka menjadi lebih hemat? Jawabannya, tenaga listrik dari sampah bisa lebih hemat biaya dibandingkan tenaga listrik konvensional. Pertanyaan yang kedua, memberikan hasil positif yang cocok untuk pelanggan. Jawabannya, iya, memberikan hasil positif. Mengurangi sampah yang berserakan, mengurangi polusi dan dapat dikelola untuk menjadi tenaga listrik. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang bisnis modal kanvas. Saya Dwi Aprilian Putra. Saya Sigit Prasetyo Wibowo. Saya Nurlela Rosa Indasari. Saya Wahyu Hidayat. Bisnis model kanvas atau sering disebut juga BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup dan berbagai sektor usaha tanpa terbatas. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. 9 elemen tersebut adalah customer segment, channel, revenue stream, value proposition, key activist, key partnership, customer relationship, key resources, dan cost structure. Selanjutnya. Customer segment meliputi UMKM, warga sekitar. Channel meliputi sosial media, brosur, dan spanduk. Revenue streams meliputi pembayaran pemakaian listrik dan keuntungan atau penghasilan. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama, mengatasi permasalahan masalah. Yang kedua, mengatasi masalah kian hari kian meningkat harga listrik konvensional dengan menawarkan listrik dari sampah. Yang ketiga, membuat sampah menjadi bermanfaat. Yang keempat, memilih mesin dan bahan baku. Yang kelima, menyediakan kotak saran untuk para pelanggan. Selanjutnya ada key partnership. Lice Private memerlukan partner untuk dapat mengembangkan usahanya. Berikut peran yang diperlukan adalah lembaga kebersihan,
Kerjasama dengan perusahaan keamanan seperti perusahaan penyedia, petugas atau security yang terlatih, dan dengan perusahaan CCTV atau kamera pengawas dengan teknologi sensorik. Next. Selanjutnya ada value proportion. Trust energi adalah proses mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik ataupun panas. Jadi pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, kami menawarkan dua keuntungan. Yang pertama, mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil, serta kedua, mengolah limbah dengan memanfaatkan sebagai sumber daya energi terbarukan. Kami menciptakan nilai yang dapat membantu warga sekitar dan para UMKM untuk memperoleh nilai yang baik. Pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik, kami memberikan beberapa value proposition untuk para konsumen, antara lain performance, produk, atau jasa yang ditawarkan, meningkatkan kinerja customer agar menjadi lebih efisien atau lebih aktif. Customization, produk atau jasa yang ditawarkan berbeda atau ada pilihan setiap segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam atau berbeda. Selanjutnya, customer relationship. Customer relationship yang kami berikan kepada konsumen agar dapat terjalinnya interaksi yang baik serta kepercayaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin hubungan yang baik antara perusahaan pengelolaan dengan masyarakat sekitar. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan dengan menjaga kepercayaan pelanggan. Ketiga, LTM adalah pengelolaan sampah menjadi listrik berbasis website dan Android ini mampu membantu masyarakat untuk mengirim pelaporan masalah, kendala, kerusakan, atau kritik, saran, dan penilaian terhadap pelayanan kami. Next. Struktur elemen-elemen yang ada dalam bisnis model menghasilkan struktur sebagai berikut. Yang pertama, fixed cost. Fixed cost itu terdiri ada gaji karyawan pengelola, gaji keamanan security, pajak, dan biaya listrik, dan biaya air. Yang kedua, variable cost. Biaya kebersihan dan biaya kerusakan mesin. Selanjutnya, resources, alat pendukung. Pengolahan sampah menjadi listrik, kami memerlukan beberapa resources untuk dapat menjalankan bisnisnya, yaitu yang pertama, physical asset, yang terdiri dari lahan pengolahan, bahan baku, dan mesin generator. Yang kedua, human, yang terdiri security, operator, dan teknisi. Yang ketiga, finansial, modal awal tes berapa juta rupiah untuk membangun fasilitas dan keamanan untuk menjalankan usaha ini. Sekian dari tempat kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.